Sebelumnya kita sudah membahas tentang dunia tumbuhan bagian 1 yaitu tumbuhan lumut. Nah, pada video kali ini kita membahas tentang tumbuhan paku atau pakis. Pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan bahwa dunia tumbuhan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku atau Pteridophyta berasal dari 2 kata, yaitu pteron dan pita. Pteron sendiri berarti sayap bulu, kemudian pita berarti tumbuhan. Perhatikan gambar berikut, karena memang bentuknya seperti sayap burung. Ciri-ciri tumbuhan paku yang lain adalah sebagai berikut. Jika tumbuhan lumut belum punya pembuluh, tumbuhan paku sudah punya pembuluh. Kemudian, tumbuhan paku dianggap sebagai tumbuhan kormus tertua di dunia, dengan bukti penemuan fosil sebagai berikut. Untuk cara reproduksi tumbuhan paku hampir sama seperti tumbuhan lumut, yaitu dengan menghasilkan spora. Hanya saja, letak sporangiumnya berbeda. Sporangium pada tumbuhan paku terkumpul dalam satu wadah yang disebut dengan sorus. Nah, sorus terletak pada daun fertil. Kita dapat menemukan sorus pada bagian bawah daun dengan bentuk yang beragam seperti contoh-contoh tumbuhan paku berikut ini. Tumbuhan paku yang masih muda, umumnya daunnya menggulung seperti ini. Tadi telah disebutkan bahwa sorus terdapat pada daun fertil. Apa sih daun fertil itu? Umumnya, tumbuhan paku mempunyai 2 jenis daun, yaitu daun tropofil dan sporofil. Daun tropofil terdapat di bagian atas dan fungsinya khusus untuk fotosintesis atau menghasilkan makanan. Sedangkan daun sporofil untuk menghasilkan spora sehingga disebut sebagai daun fertil atau subur. Tumbuhan paku dapat bereproduksi secara seksual seperti lumut, yaitu dengan cara fertilisasi gamet yang dihasilkan oleh antheridium yaitu sperma dan archegonium yaitu ovum. Berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibagi menjadi 3 golongan, yaitu homospora, heterospora, dan peralihan. Paku kawat adalah contoh spesies dari tumbuhan paku jenis homospora karena menghasilkan spora yang sama ukuran dan bentuknya. Sedangkan semanggi termasuk golongan paku heterospora karena menghasilkan 2 jenis spora yang ukurannya berbeda. Lalu, mengapa paku ekor kuda ini disebut sebagai paku peralihan? Sekarang kita bahas tentang cara hidup atau habitat tumbuhan paku. Yang pertama hygrofit, yaitu tumbuh di tempat yang lembab seperti ini. Yang kedua hidrofit, yaitu dapat tumbuh di air. Yang ketiga dengan cara epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Nah, inilah yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Kemudian cara hidup yang keempat adalah saprofit atau menguraikan sampah organik. Contohnya adalah tumbuhan paku yang tumbuh pada kayu yang sudah lapuk. Nah, lama-kelamaan kayu ini akan hancur. Yang berikutnya kita bahas tentang klasifikasi tumbuhan paku di mana dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah paku purba atau paku telanjang. Disebut paku telanjang karena daunnya sangat kecil, bahkan ada yang tidak punya daun. Sporangiumnya terletak pada ketiak daun mikrofil. Contoh spesies dari kelas ini adalah Silotum. Lalu, mengapa ya kok disebut paku purba? Kelas yang kedua adalah paku kawat. Disebut paku kawat karena batangnya seperti kawat. Lalu daunnya seperti rambut atau sisik yang tersusur secara spiral pada batangnya. Contoh spesies dari kelas ini adalah Selaginella dan Lycopodium.
Apa manfaat dari spesies Lycopodium? Kelas yang ketiga adalah paku ekor kuda. Disebut paku ekor kuda karena daunnya panjang seperti rambut yang tersusun melingkar pada batangnya yang berungu dan beruas. Kemudian, fase sporofitnya terlihat mencolok karena sporangiumnya tumbuh di bagian ujung batang. Contoh spesies dari kelas ini adalah Ecovesitum debile yang bermanfaat sebagai bahan penggosok atau sebagai sikat. Sedangkan bambu air ditanam oleh orang karena dipercaya dapat membawa keberuntungan dan mengusir energi negatif. Kelas yang keempat adalah paku sejati. Disebut paku sejati karena daunnya lebih besar atau lebar dibandingkan kelas lain dan batang pertulangan daunnya terlihat lebih jelas. Contoh spesies dari kelas paku sejati yang bisa dijadikan sebagai bahan sayuran adalah paku garuda atau pakis yang masih muda, serta semanggi yang sering digunakan untuk campuran pecel. Nah, sekarang kalian carilah contoh spesies lain dari tumbuhan paku dan apa saja peranannya. Berikutnya kita bahas tentang metagenesis atau siklus hidup tumbuhan paku. Pada masa hidupnya, tumbuhan paku didominasi oleh fase sporofit atau fase ketika menghasilkan spora. Sorus terdapat pada bagian bawah daun sporofil. Sporangium mengandung sporosit atau sel induk spora. Sel induk spora yang mengandung kromosom diploid akan mengalami pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan banyak spora yang berkromosom haploid. Ketika kotak spora matang dan pecah, maka spora-spora akan keluar dan menyebar. Proses penyebaran ini dibantu air atau angin. Spora yang jatuh di tempat yang menguntungkan akan tumbuh menjadi protalium atau protalus. Lalu dari protalium tumbuhlah organ kelamin jantan yang disebut sebagai antheridium dan organ kelamin betina yang disebut sebagai archegonium. Antheridium akan menghasilkan sel sperma yang akan membuahi sel telur yang dihasilkan oleh archegonium. Ketika sperma berhasil membuahi sel telur, inilah yang disebut dengan proses fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan akan menghasilkan zigot. Lalu, zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku.
Dari penjelasan tadi, lengkapilah bagian metagenesis tumbuhan paku berikut ini. Lalu, buatlah perbandingan dengan bagian metagenesis paku heterospora. Setelah kita mempelajari tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, carilah 5 perbedaan dari kedua golongan tumbuhan ini. Demikianlah pembelajaran kita tentang dunia tumbuhan, yaitu tumbuhan paku. Semoga bermanfaat.